Aloha, gue Jojo. Gue akan mereview buku Bumi yang Tak Dapat Dihuni karya David Wallace Wells. Nah, karena pembahasannya ini cukup berat, gue minum kopi dulu ya, bentar ya. Mantap. Nah, sebenarnya buku ini buku terjemahan, tapi karena isunya tentang perubahan iklim, gue pikir buku ini wajib dibaca oleh semua orang. Karena kita tahu ya, perubahan iklim itu bukan cuma isu kelompok tertentu atau segelintir orang gitu. Jadi perubahan iklim ini isu untuk semua orang, seluruh umat manusia di dunia. Kalau lu nggak biasa dengan isu perubahan iklim, lu akan frustasi membaca buku ini. Pada 150 halaman pertama, David menuliskan tentang 12 unsur kekacauan di dunia tentang perubahan iklim. Nah, data ini dia kumpulkan dari penelitian dan artikel-artikel di The New York Times. Karena si David ini merupakan editor dari The New York Times sendiri. Nah, ia mengawali tulisannya itu dengan satu kalimat yang sangat menohok. Apa kalimatnya? Dia bilang kayak gini. Lebih buruk dari apa yang Anda pikirkan, perubahan iklim yang lambat itu cuma dongeng gitu. Sama kayak dongeng kalau perubahan iklim itu nggak akan terjadi. Jadi perubahan iklim itu pasti terjadi dan nggak bakalan mungkin lambat. PR sekarang adalah gimana cara kita menghadapinya. Dalam semua data yang diungkapkan di buku ini, David mencatat bahwa kalaupun ada cara yang bisa membuat perubahan iklim itu tertunda, cara itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Jikapun dilaksanakan, bumi itu tetap aja nggak bakal bisa dihuni. Bahkan kelak anak-anak di masa depan itu akan menghadapi semacam kelaparan, kekurangan air laut yang sekarat, dan wabah, belum lagi konflik yang terjadi karena perubahan iklim. Bayangin, wow. Nah, pembahasan tentang perubahan iklim ini sebenarnya nggak pasti. Manusia bingung sekaligus ragu dalam bertindak. Apa yang mesti dilakukan, apa yang harus mencegah, dan bagaimana menunda perubahan itu gitu. Nah, dari kebingungan itu ada banyak asumsi. Asumsi-asumsi ini dijelaskan di buku ini. Tapi David menganalogikannya sebagai kayak manusia yang menghadapi perubahan iklim tapi nggak punya kacamata yang pas. Jadi kayak mata rabun yang belum punya kacamata yang pas nih. Kalau ini kan gue udah pas nih, minus 3 ya udah minus 3 gitu. Nah, tapi kalau ketika manusia menghadapi perubahan iklim itu mereka belum menemukan kacamata yang pas, jadi matanya masih ragu. Ada satu data dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, panel ilmiah yang terdiri dari seluruh negara di dunia. Para ilmuwannya itu bilang umat manusia cuma punya waktu 12 tahun buat memangkas setengah dari emisi karbon. Karena kita cuma punya waktu 12 tahun, maka dampak dari perubahan iklim itu akan membunuh hewan dan tumbuhan, bukan cuma manusia. Selain itu, kalau dampaknya sama hewan dan tumbuhan kayak gitu, gimana dampak sama manusianya? Kalau menurut David di sini, dampak pada manusianya itu manusia akan kehausan. Nah, kehausan ini akan menimbulkan otak yang tidak berfungsi dengan baik. Setelah otak nggak berfungsi dengan baik, organ tubuh juga nggak berfungsi dengan baik dong otomatis. Nah, itulah yang akan menyebabkan serangan jantung mendadak dan menyebabkan apa kalau bukan kematian? Serangan jantung mematikan itu terjadi setelah resah dan gelisah. Resah dan gelisah yang terjadi setelah dia kehausan karena perubahan iklim. Bayangin. Dari satu tanaman padi saja, emisi karbon akan mengancam kesehatan 600 juta orang. Bayangin loh, pada tahun 2100, kalau emisi gas rumah kaca nggak berhenti, ada 5% penduduk dunia yang akan kebanjiran setiap tahun. Nah, tahu kan nih kota mana nih yang paling terancam? Ya betul, Jakarta. Alasannya menurut David, Jakarta adalah salah satu kota di dunia yang pertumbuhannya paling cepat. Nah, dia bilang, menurut data-data nih, dia bilang kalau pada tahun 2050 Jakarta akan tenggelam. Tapi selain Indonesia, ada juga nih India. India dan Indonesia adalah yang paling terdampak karena perubahan iklim. Kalau menurut David,
Seperempat dari semua ikan yang dijual di California dan Indonesia itu mengandung plastik. Kalau di Eropa, pemakan kerangnya sekitar ya 1.100 pengonsumsi pemakan kerang ya, itu kayak makan potongan mikroplastik gitu setiap tahunnya. Mikroplastik cuy, lu tahu kan mikroplastik? Nah itu betul. Tumbuhan dan hewan nggak bisa dimakan, beberapa daerah perlahan akan tenggelam, terus banyak orang yang meninggal dunia karena efek perubahan iklim, terutama di India. Nah manusia tuh nggak bisa lepas gitu dari ancaman perubahan iklim. Kayak kalau kata David tuh ibarat manusia yang nggak bisa lepas dari kulitnya sendiri. Jadi perubahan iklimnya itu ya kulit kita gitu, nggak bisa dihindari, nggak bisa dipangkas. Terus gimana? Tapi kita sadar bahwa ada cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk merawat bumi. Salah satunya dengan apa? Beberapa hal bisa kita lakukan ya. Pertama, kita bisa meminimalisir sampah industri dan rumah tangga, membatasi pemakaian plastik, membawa botol minum sendiri, dan nggak menggunakan AC gitu, nggak menggunakan pendingin ruangan. Dan masih banyak lagi lah, kita bisa searching sendiri ya di Google. Terus berdemonstrasi itu salah satu cara yang paling jitu. Kita bisa lihat Greta Thunberg. Satu gerakan dia itu bisa membangun masyarakat global, membangun kesadaran masyarakat global tentang perubahan iklim. Kalau bumi itu lagi sekarat, jadi kita nggak bisa pindah ke planet lain. Kita mungkin nggak bisa menyelamatkan bumi ya, kalau menurut buku ini. Tapi kita tahu, dalam situasi pandemi COVID-19, bumi sebenarnya sedang beristirahat. Dan kita berharap banyak, semoga bumi segera pulih, semoga bumi bisa bernafas sejenak, meskipun kita nggak tahu seberapa panjang sih nafas bumi nantinya. Kita mungkin nggak bisa menyelamatkan bumi, tapi kita bisa melakukan usaha terbaik untuk bumi. Kan kita tahu sendiri, perubahan iklim terjadi karena kerakusan manusia terhadap alam. Kita masih punya harapan kok. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita sepenuhnya berharap bumi bisa beristirahat, bumi bisa bernafas dengan sejenak. Tapi seberapa panjang sih napasnya? Seberapa lama sih bumi bisa bertahan? Kita nggak pernah tahu, ya kan? Makanya baca buku ini biar kamu lebih aware sama isu perubahan iklim. Oh ya, kalian ada usulan nggak gue mau review buku apa lagi? Silahkan komen di bawah, nanti gue akan review buku itu biar kalian semakin rajin baca. Gue juga masih belajar kok untuk membiasakan diri membaca buku. Segitu dulu ya, dadah!